Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai. Jadi di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Mustika dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi adapun tujuan saya mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini posisi saya sebagai mahasiswa semester 3. Nah, sekiranya saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan dirinya, kalau bisa sedetail mungkin untuk dijadikan sebagai biografi, Bu. Saya persilakan. Apanya yang mau diperkenalkan, nama warung apa semua? Nama Ibu, biodata diri Ibu. Kalau nama saya Ibu Rosida, umur 48 tahun. Saya punya usaha di sini ya warung Songkolo Bagadang Deng Siki. Itu rata-rata beroperasi itu nanti sekitar jam 6 sore sampai jam 3 malam atau sampai subuh. Tapi kalau artinya ada waktu yang memungkinkan, kalau di saat siang begini saya tetap masih buka. Karena masih ada juga orang-orang yang singgah minum kopi atau makan Indomie. Nah, itu saja. Mungkin Ibu bisa juga memperkenalkan Ibu lahir di mana, tinggal di mana. Kalau saya lahir di Makassar 17 April 1973. Kalau rumah tinggal saya di Tidung 3, Jalan Bontodeng Rate 2, Lorong 2, nomor 45. Mungkin bisa juga Ibu paparkan tentang latar belakang pendidikannya mulai dari SD sampainya. Kalau latar belakang pendidikan, saya SD tamat di SD Negeri Panyikokan 1, Todopuli 3. Kalau untuk SMP, saya selesai di SMP Negeri 13, Jalan Tamalate 6, Perumnas. Kalau untuk SMA, saya waktu itu ambil jurusan SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Di sana itu saya ambil jurusan Administrasi Perkantoran, ya, di Jalan Bandang. Sekarang mungkin kalau saya tidak salah sudah SMK, ya, Makassar. Gitu. Jadi sekarang Ibu posisinya sebagai... Kalau sekarang ini selain ibu rumah tangga, saya istilahnya buka usaha sendiri, buka warung makan. Iya. Terima kasih ya Bu atas perkenalannya. Jadi langsung saja saya tanya-tanya Ibu tentang usaha yang Ibu dirikan. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama, apa latar belakangnya Ibu memilih usaha ini? Kalau untuk alasannya, karena saya lihat pada saat sekarang ini rata-rata banyak orang-orang yang istilahnya kadang begadang. Makanya saya pilih Songkolo Bagadang, artinya makanan yang khas untuk dimakan waktu malam dengan kopi. Ini ada apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengambil usaha ini? Kalau untuk usaha Songkolo ini, pertama ya keuntungannya alhamdulillah. Kedua, proses kerjanya itu tidak terlalu sulit. Masalah bahan-bahan yang mau diperlukan itu juga tidak terlalu repot kita cari kalau kita mau ke pasar. Terus memang cocok untuk makanan untuk malam. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ibu ini mendapatkan ide untuk mengembangkan usaha ini dari mana? Memang dari keinginan sendiri atau ada motivasi dari luar atau? Tidak ada. Ini semua dari keinginan sendiri. Nah, kebetulan saya juga tahu betul
cara-cara pengelolaannya. Jadi tidak ada anu sendiri ini. Berarti kreatif ya. ya kreativitas sendiri ya. Nah, bagaimana caranya Ibu mengembangkan usaha ini biar usaha ini tuh tidak mati, berjalan terus? Bagaimana caranya? Ya caranya setiap hari ya harus kita rutin mengerjakan, toh jangan terputus-putus, diusahakan bagaimana itu kita memberikan pelayanan kepada pelanggan. Toh artinya kita harus siap tenaga, siap bahan untuk pelanggan kita. Jadi kita bekerjanya itu jangan 1 hari menjual, 5 hari tidak jualan. Jadi harus diusahakan rutin. Nah, ini kan jualan malam, jadi dikerjanya juga agak sore dan dijual malam. Jadi ada waktu kalau siang istirahat atau pagi. Itu saja. Ibu ini menjualnya setiap hari atau ada waktu libur? Hampir setiap hari saya jualan. Hampir setiap hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Ibu mengelola usaha ini? Maksudnya cara apanya itu? Cara mengelolanya, mungkin mengelola dalam bahan-bahannya, dalam mengatur keuntungannya, modalnya. Kalau cara mengelola bahannya ya artinya kita setelah kita mencatat apa yang kita mau, ini kan kita terutama kan kita belanja dulu. Ya. Habis itu ya kita masak. Itu saja. Ini setiap harinya itu sudah tertakar ke Bu, misalnya bahan-bahannya segini setiap hari. Kalau untuk saat sekarang memang saya ada standar hari-hari. Artinya saya jarang mempersiapkan terlalu lebih karena takut juga boros kan, makanannya rusak. Jadi hampir tiap hari itu ada memang ukuran yang kita patokan. Walaupun itu masih ada sisa juga tidak apa-apa, tapi tetap kita besok belanjanya juga begitu. Begitu. Jadi ada target ya Bu? Iya. Pernahkah Ibu kan mentargetkan setiap hari itu harus segini, jadi pernahkah di bawah dari target Ibu? Jarang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki karyawan? Berapa banyak karyawannya? Saya punya karyawan 2 orang. Ya. Ini Ibu ini karyawannya apakah harus memiliki kriteria untuk bisa bekerja di sini? Kalau ya seperti itu ya harus orangnya bersih, rapi, terus bisa memberikan pelayanan yang bagus sama pelanggan. Dengan terutama harus jujur. Itu jadi. Kalau masalah syarat tentang pendidikan, Kalau itu tidak. Tidak jadi masalah. Tidak Ya? ada masalah. Yang penting bisa bekerja. Bisa bekerja ya. Bagaimana caranya Ibu bisa mengatur karyawan? Karena kan karyawan pasti juga perlu diatur. Cara Ibu seperti apa? Itu saja kita artinya awal-awalnya itu menjadi karyawan kan kita sudah aturkan bahwa kamu bagiannya membuat kopi, kamu bagiannya di Songkolo, itu saja. Tuh. Nah, di sini meskipun ada karyawan, Ibu tetap turun tangan apa Iya, tidak? tetap. Terutama itu masalah menghitung jumlah yang dimakan pelanggan toh. Ini Bu, kalau boleh tahu keuntungannya itu seberapa besar kalau boleh tahu? Kalau tidak bisa disebutkan juga tidak masalah. Keuntungannya. Ya. Ibu alhamdulillah bisa kalau 200.000 lah 1 hari ada. 1 hari ya, lumayan. Nah, untuk masalah karyawannya ini Ibu gajinya per hari atau per bulan? Gajinya per hari. Nah, untuk masalah gajinya ini Ibu sesuaikan sama berapa banyak yang laris atau sudah ada ketentuannya? Saya kasih setiap hari itu 1 orang 50.000, artinya sudah ditanggung makan minumnya di sini sama transportasi. Oh iya. Cuma kasih 50.000. 50.000 per hari ya.
Jadi semisal ada karyawan ibu tidak bisa untuk bekerja, itu apakah ibu turun tangan sendiri atau mencari karyawan Saya lain? sendiri yang turun tangan, tidak cari orang lain. Apakah ibu bisa mengatur semuanya dengan ibu sendiri yang turun tangan? Sebenarnya kalau masalah itu bisa. Cuma istilahnya kita harus ada namanya tenaga ekstra. Karena yang harusnya dikerjakan 2 orang, kalau kita 1 orang kan pasti bekerjanya lebih banyak lagi. Gitu. Nah, untuk masalah ini, oh iya ibu, sudah berapa lama usaha ini berjalan? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Nah, untuk masalah modal itu, apakah modalnya banyak atau Tidak sedikit? terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kira-kira modal itu kembali dalam waktu berapa lama, Bu? Itu kan artinya bukan maksudnya dikembalikan bagaimana, tetapi Tetap diputar. tetap diputar. Artinya kita cuma mengambil berapa keuntungan. Iya, iya. Besoknya lagi dibelanjakan kembali. Ya kebutuhan itu juga. Iya. Nah, untuk masalah ini, Bu, masalah tempatnya ini, apakah ibu punya sendiri atau menyewa? Kalau masalah tempat ini tidak, kita istilahnya menempati tanah tanah pemerintah. Oh, jadi untuk masalah tempat Tidak ada. tidak ada pengeluaran ya. Terus saya mau bertanya, kenapa ibu mengambil tempat di sini? Maksudnya mendirikan usaha di bagian daerah sini? Karena memang di sini saya lihat lokasinya memang juga strategis, ramai. Iya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau diwawancarai. Semoga bisa menginspirasi. Ibu, ini videonya saya upload di YouTube, tidak masalah? Begitu ya. Ya, untuk Bisa, memenuhi bisa. tugas kali ya. Kalau kita mau upload bisa juga. Tidak masalah. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.